Oke, hari ini kita sudah sampai di kejadian 6 dan 7, diambil dari Alkitab bergambar anak kecil. Kemarin kita di kejadian 4, terus langsung loncat ke kejadian 6 dan 7. Mungkin karena kejadian 5 itu isinya hanya silsilah. Ayo dibaca. Bahtera Nuh. Nuh adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Ia taat kepada Allah. Bumi penuh dengan kejahatan di mata Allah. Allah berkata kepada Nuh, "Aku akan membinasakan semua orang. Aku akan memusnahkan mereka dan bumi. Buatlah bahtera untukmu. Bawalah sepasang jantan dan betina dari tiap binatang ke dalam bahtera. Bawalah persediaan makanan untukmu dan untuk mereka. Simpanlah itu." Nuh melakukan semua tepat seperti yang Allah perintahkan. Nuh dan keluarganya pun masuk ke dalam bahtera. Hujan turun dan air mulai tinggi. Bahtera pun mengapung, semua yang hidup di bumi pun lenyap. Hanya Nuh dan semua yang bersamanya selamat di dalam bahtera. Sudah. Ya, tunggu. Oke. Nuh. Bahtera Nuh. Ini sangat berhubungan dengan Injil. Sebelumnya tolong sebutkan Injil itu adalah berita baik. Apa berita baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Sampai pada akhirnya dia ditangkap, disiksa, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum seperti itu, namun dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari kemudian dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan, karena kalau dia tidak dibangkitkan, ia akan sama seperti penjahat-penjahat lainnya yang mati tapi tidak dibangkitkan. Karena bangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Kenapa Pak bilang Bahtera Nuh ini sangat berhubungan dengan Injil? Dulu ketika Tuhan menurunkan air bah ke bumi ini, bumi tenggelam, ketutup sama air bah. Semua makhluk hidup mati kecuali makhluk hidup yang ada di air. Satu-satunya keluarga yang selamatkan ya keluarga Nuh. Ya. Dan satu-satunya keselamatan itu ya naik Bahtera Nuh ini. Naik Bahtera Nuh, satu-satunya jalan keselamatan waktu itu. Ya. Sama seperti sekarang.
satu-satunya jalan keselamatan ke surga adalah Iya. Injil. Jadi sama, ini sangat berhubungan. Nanti kalau kita belajar perjanjian baru, Yesus pun pernah ngutip. Yesus pernah ngutip cerita Nuh. Nanti Petrus juga pernah ngutip cerita Nuh. Jadi ini dari zaman dulu Tuhan itu selalu menyediakan satu jalan keselamatan. Ngerti? Bahtera Nuh, nanti di zaman Musa ada namanya patung ular. Terus di zaman Yesus ya Injil. Ya. Sama seperti Adam. Kita kemarin belajar Adam diberikan cawat dari kulit domba. Itu juga lambang dari satu-satunya pengampunan, satu-satunya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, kenapa kok Tuhan menghukum bumi dengan air bah? Ya. Di sini dikatakan bumi penuh dengan kejahatan di mata Allah. Aku akan membinasakan semua orang, aku akan memusnahkan mereka dari dan bumi. Buatlah bahtera untukmu. Ya. Tuhan kasih perintah ke Nuh. Kenapa kok waktu itu banyak kejahatan? Di Kejadian 6 dikatakan anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Jadi anak-anak Allah itu mewakilkan orang-orang percaya pada waktu itu. Keturunannya, kalau kita lihat di Kejadian 4 itu keturunannya Set, ya. Jadi dimulai dari keturunan Set. Saat itulah orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Maksudnya orang-orang mulai menyembah Tuhan, ya. Nah, di Kejadian 6 mereka ini kawin campur dengan anak-anak manusia. Anak-anak manusia itu melambangkan orang-orang yang bukan percaya, orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Nah, anak-anak manusia itu sudah jahat. Ya, keadaan anak-anak manusia itu karena dia nggak kenal Tuhan, jadi hidupnya jahat. Terus, nah, orang-orang yang kenal Tuhan kawin campur sama mereka, ngerti? Jadi ikut-ikutan jahat. Makanya dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, yang kemarin kita lihat. Jadi karena kawin campur, mereka melahirkan orang-orang yang tambah jahat. Ya awalnya dari gara-gara Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi kita punya kecenderungan, punya sifat cenderung ke pada melakukan dosa. Nah, di situ dosa tambah banyak, ya. Terus Tuhan ngasih waktu, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia karena manusia adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Itu di Kejadian 6 ayat 3. Nah, itu Tuhan ngasih waktu 120 tahun. Dari Kejadian 6 ayat 3 itu dia ngasih waktu 120 tahun sampai air bah itu turun ke bumi. Ya. Nah, singkat cerita, ya, keluarga Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Keselamatan itu kasih karunia. Dari dulu sampai hari ini keselamatan itu kasih karunia.
bukan karena hasil usaha manusia. Itu semua pemberian Tuhan. Nuh dikatakan benar dan tidak bercela. Itu bukan artinya dia nggak punya dosa, enggak. Tapi karena si Nuh ini hidupnya dibandingkan dengan orang-orang sejamannya, dia tuh better gitu, lebih baik. Dan itu semua karena kenapa Nuh bisa lebih baik? Karena dia mendapat kasih karunia dari Tuhan gitu. Jadi kalau Kelin hidupnya better dari teman-teman Kelin, kamu lebih baik, lebih saleh, jangan sombong. Itu semua karena kasih karunia tuh Tuhan. Kalau hari ini kita bisa kenal Yesus, hari ini Kelin bisa kenal Injil, bisa percaya Injil, itu semua karena kasih karunia tuh Tuhan. Hari ini kita bisa kenal Injil karena kasih karunia tuh Tuhan. Ya. Singkat cerita, Allah berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera. Ya, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Tuhan memutuskan untuk memusnahkan bumi dan Dia kasih tahu ke Nuh suruh bikin bahtera. Nah, terus dari binatang yang ada di bumi disuruh bawa masuk sepasang-sepasang. Kenapa sepasang-sepasang? Supaya mereka bisa berkembang biak di dalam bahtera nanti. Ngerti? Ya. Ya, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Istrinya Nuh, anaknya Nuh ada 3, Sem, Ham, dan Yafet. Itu semua ada sama istri-istrinya. Jadi ada 6 orang, Nuh sama istrinya. Jadi ada 8 orang yang selamat sama binatang-binatang yang masuk sepasang demi sepasang. Ngerti? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kejadian 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan sisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu, dan segala binatang itu. Ini binatang yang haram dan tidak haram. Terus ayat 5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Nuh tuh umurnya bisa 600 tahun. Jadi dulu manusia tuh umurnya panjang-panjang. Yang paling panjang tuh umurnya Metusalah, tuh anaknya Henok. Itu bisa 950 sekian kalau nggak salah umurnya. Nah, ketika Nuh mendapat perintah dari Tuhan suruh bikin bahtera, orang-orang kan pasti ngeliat toh, betul nggak? Nuh, kamu ngapain bikin bahtera? Emang bakal hujan tak? Bakal banjir tak? Nuh bilang iya, bakal banjir. Dia belum memberitakan, Nuh itu memberitakan ke orang-orang bahwa nanti kamu tahu nanti Tuhan bakal ngirim air bah ke bumi ini, makanya saya bikin bahtera, saya disuruh Tuhan bikin bahtera. Tapi dia selalu diketawain sama orang-orang. Ngerti? Jadi sama seperti Injil, kadang-kadang kita menginjili orang lain. orang lain bisa ketawain kita, ya. Orang lain mendengar Injil itu, aduh Injil itu bodoh, mana ada sih Tuhan turun ke bumi. Jadi apa? Oh, jadi anak tukang kayu. Tuhan turun ke bumi jadi anak tukang kayu, mati di kayu salib untuk menyelamatkan ciptaannya sendiri. Kamu bisa diketawain orang, kamu bisa dianggap bodoh, dianggap konyol. Sama kayak Nuh dulu, dianggap konyol. Ya, dia ngebangun perahu sama anak-anaknya, bawa kayu, bawa ini, dianggap bodoh sama orang-orang, konyol nih orang. Sampai hari ini pun kita kalau menginjili orang, kita akan dianggap konyol. Mungkin orang mendengar kamu ngomong
berita Injil kayak tadi lah. Apa sih kabar baiknya, kamu jelasin, kamu omongin dari awal, dari Yesus melakukan ketaatan dengan sempurna sampai kita masuk surga karena ketaatan Yesus. Mungkin orang ngedenger, orang nonton video kita, mungkin mereka akan ketawa-ketawa, menganggap kita tuh bodoh gitu. Mereka mungkin nggak percaya ya. Padahal yang kamu omongin itu Injil yang paling lengkap. Sekarang ini banyak orang Kristen percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, tapi kalau ditanya apa sih Injil itu isinya, berita baiknya apa sih, mereka nggak bisa jawab. Mereka paling hanya bisa jawab, oh Tuhan itu mati untuk dosa manusia. Cuma itu tok mereka bisa jawab. Mereka nggak bisa jawab dengan lengkap. Padahal kebenaran itu harus lengkap, kebenaran itu harus komplit. Kalau separuh itu namanya bukan kebenaran. Kamu punya uang 100.000, ya, cuma ada gambar Soekarno-nya doang. Pas dibalik kosong gambarnya. Apa itu bisa dibilang uang asli? Uang yang benar? Enggak tuh, uang palsu. Ya, sama kebenaran juga gitu. Kita harus tahu komplit, baru itu bisa dibilang kebenaran. Tuhan bilang di Hosea 6 ayat 4 kalau nggak salah, atau Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan kamu kurang, kamu binasa. Pengetahuan kamu kurang tentang Injil, kamu pasti binasa. Makanya kamu harus tahu komplit, kamu harus ngerti penjabarannya, itu harus ngerti. Ya dulu kita sudah pernah belajar, tapi sudah jelasin. Makanya kita, ya mungkin anak seumur kamu belum bisa ngerti, ya. Tapi kita akan ulang-ulang terus, ulang terus sampai kamu ngerti, sampai Roh Kudus itu bekerja dalam kamu, Tuhan bekerja dalam kamu, sampai kamu ngerti dengan komplit. Ya, air bah itu menutupi bumi itu sekitar, kalau kita baca mungkin 1 tahun baru dia turun. Ya, Nuh dan keluarganya pun masuk ke dalam bahtera. Hujan turun, air mulai tinggi, bahtera pun mengapung. Semua yang di bumi pun sudah telat. Berita kebenaran yang Nuh sampaikan tidak digubris, dibilang konyol, diketawain orang. Akhirnya hanya Nuh yang selamat di dalam bahtera. Ya. Ya, di 2 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran. Nuh dikatakan pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Jadi Nuh itu waktu dia nerima berita, dia memberitakan ke orang lain. Makanya dikatakan ini pemberita kebenaran, tapi orang lain gak ada yang kubis. Sama dengan Kelin kita, ketika kita tahu Injil, ketika kita tahu kebenaran bahwa Injil itu menyelamatkan, kekuatan Allah yang menyelamatkan, kita harus beritakan itu ke orang lain. Nanti sekarang udah ada, zaman sudah canggih, sudah ada video, sudah ada internet. Kita bikin video, banyak orang-orang lain juga bikin video untuk memberitakan kebenaran. Tapi ya tetap keselamatan itu, percaya itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, ketika Tuhan mau melahirkan seseorang, ada unsur Injil. Kalau dia mau menyelamatkan Kelin misalkan, dia melahirkan Kelin, ada unsur Injil. Kelin mendengar Injil, Tuhan buka hati kamu mulai bertobat dan percaya sama Injil, ya.
Kamu ngerti apa itu dosa? Dulu papi sudah jelasin apa itu dosa. Tuhan buka hati kamu, kamu bertobat, kamu percaya Injil dan kamu diselamatkan. Kamu mulai yang dulunya kamu membenci Tuhan dan senang melakukan dosa, kerjaannya nonton TV, main HP, gak pernah baca firman, gak pernah doa, tiba-tiba kamu berubah. Ngerti? Yang tadinya gak senang baca Alkitab jadi senang baca Alkitab. Yang tadi yang gak kenal Tuhan, benci Tuhan, jadi mengasihi itu Tuhan dan membenci dosa. Gitu. Kamu mulai berubah, nanti berbuah, karakter kamu makin bagus, matang. Dari kecil iman kamu semakin matang, semakin lama-lama ujungnya serupa seperti gambaran Kristus. Ya. Jadi sekali lagi Papi bilang semua cerita di dalam sini sangat berhubungan dengan Injil. Ya. Nah, nanti di Kejadian 7 sampai 9 janji Allah kepada Nuh. Oke. Tamat ya.